Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dhammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita sudah sampai pada tafsir surat An-Nur, yaitu surat yang ke-24. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini hadis nomor 3181. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, tatkala turun ayat yang membela saya, berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, lalu beliau menyebutkan hal tersebut dan membaca ayat Quran. Maka tatkala beliau turun dari mimbar, beliau suruh terhadap 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk dipukul dengan hukuman had. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berkaitan dengan tuduhan zina kepada istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Dituduh berzina dengan seorang laki-laki yang baik namanya Safwan bin Mu'attal. Tidak mungkin orang baik berzina, tidak mungkin perempuan yang baik berzina. Sehingga nazala udri, turunlah ayat yang membela saya. Ayat yang membela Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Surat An-Nur ayat yang ke-26. Wanita-wanita baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka orang-orang baik itu bebas dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang kepada mereka. Nah, maka dari ayat ini diambil pelajaran bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan zina sama sekali, sehingga siapapun yang masih mengatakan Aisyah berzina berarti dia telah murtad kafir karena menolak surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 26. Apakah ada orang-orang yang mengatakan Aisyah berzina? Masih ada, Pak. Tapi Syiah Rafidhah yang sesat. Kalau Syiah yang biasa yang bukan Rafidhah, mereka masih memuliakan istri-istri Nabi SAW. Mereka tidak mengatakan Quran berubah, dan mereka juga tidak mengatakan Aisyah berzina. Hanya saja namanya Syiah tetap sesat, ya. Hanya saja ada yang sampai kafir, ada yang tidak sampai kepada kafir. Nah, kemudian setelah Rasul membaca ayat tadi, kemudian Nabi suruh 2 laki-laki sahabat Nabi, 1 perempuan sahabat Nabi dicambuk. Kenapa dicambuk? Karena menyebarkan berita bohong bahwasanya Aisyah berzina. Maka yang dimaksud haddahu, hukuman cambuk, ini adalah 80 kali cambuk. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur juga, thamanina jaldatan. Pada surat An-Nur ayat yang ke-4 Allah mengatakan orang yang menuduh berzina tidak punya bukti, fajliduhum thamanina jaldah, cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Nah, siapa 2 orang laki-laki dan 1 perempuan ini? Yang pertama bernama Mistah, itu adalah kerabatnya Aisyah. Yang kedua adalah Hasan bin Thabit, itu penyair Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ketiga Hamnah, yaitu seorang perempuan yang merupakan saudari dari Zainab binti Jahash, istri Nabi SAW.
Sebenarnya yang menuduh banyak, tapi kok yang dicambuk cuma 3. Nah ini 3 ini bukan membatasi, karena dalam riwayat yang lain disebut juga nama yang lain, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang paling gencar menyebarkan tuduhan Aisyah berzina, karena dia sangat benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini sudah selesai cerita atau tafsir untuk surat An-Nur. Kita masuk tafsir baru, babun wa min suratil Furqan, tafsir surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Kemarin kayaknya dipakai di Masjid Tano itu nggak masalah itu. Di Masjid Nur Jamil kayaknya nggak masalah. Ini kok bermasalah, kenapa? Tapi kemudian dipakai di Masjid Mujahidin juga kadang nyambung kadang tidak. Apa berarti kabelnya ya? Kita belikan yang bagus saja kabelnya, yang kira-kira awet. Kalian ini kan kayaknya model biasa. Baik, nggak ada masalah, kita lanjutkan. Hadis 3182 dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, saya berkata, wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar? Maka beliau menjawab, anta ja'ala, bahwasanya engkau menjadikan lillahi, bagi Allah, niddan, bandingan, wa huwa khalaqaka, sementara Allah menciptakan kamu. Jadi dosa terbesar itu adalah apa? Syirik. Kemudian dia mengatakan, saya berkata, kemudian apa lagi? Maka Rasul menjawab, yang kedua adalah antaqtula, bahwasanya engkau membunuh waladaka, anakmu sendiri, khasyata, karena khawatir ayat amamak, bahwasanya dia makan bersama kamu, menghabisi jatah rezeki kamu. Orang Arab itu ada 2 macam. Ada yang membunuh anak perempuannya karena benci kalau punya anak perempuan, maunya anak laki-laki. Yang kedua, membunuh anak laki-laki karena khawatir akan menghabisi nasi dia, dengan kata lain akan mengurangi jatah rezeki dia. Padahal setiap anak yang lahir itu diciptakan oleh Allah membawa rezekinya masing-masing. Karena itu tidak benar kalau seseorang membunuh anaknya dengan alasan khawatir mengurangi rezeki dia. Rezekinya nggak akan berkurang, Pak. Justru malah bertambah dengan sebab anak tadi. Kenapa? Karena anaknya dititipkan oleh Allah kepada bapaknya. Nah, otomatis rezekinya pun juga dititipkan oleh Allah kepada bapaknya. Sehingga bapaknya rezekinya tambah, itu bukan hakikatnya, bukan rezekinya si bapak, tapi rezekinya si anak yang dititipkan oleh Allah kepada bapaknya tersebut. Kemudian saya berkata, dosa apa lagi? Rasul menjawab, yang ketiga adalah antaznia, bahwasanya engkau berzina bihalilati jarika, dengan istri dari tetanggamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zina itu bertingkat-tingkat. Zina yang paling jelek adalah zina dengan istri tetangga, karena dosanya double. 1 dosa zina, 2 dosa merusak haknya tetangga atau mengganggu haknya tetangga. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, asyratu abyad, seseorang berzina dengan 10 dari wanita yang bukan tetangganya, itu dosanya masih lebih ringan daripada berzina dengan 1 dari istri tetangganya. Demikian juga maling dari 10 rumah, dosanya lebih ringan daripada mencuri dari 1 rumah milik tetangganya. Apalagi kalau habis maling kemudian memperkosanya, na'udzubillahi min syarri dzalik, ini double dosanya. Hadis ini kenapa dimasukkan dalam tafsir surat Al-Furqan? Karena urutannya sama dengan yang ada dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan, yang ini menunjukkan urutan zina, urutan dosa besar. Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh nyawa yang diharamkan Allah dan tidak berzina. Nah, di sini diurutkan 3 ya, syirik, membunuh, zina.
Berarti urutan dosa besar sesuai hadis ini juga kita temukan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Makanya hadis ini dimasukkan dalam tafsir surat Al-Furqan karena isinya sama, Pak. Karena itu Quran dan hadis itu tidak akan bertentangan, justru saling menguatkan. Kalau ada Quran dengan hadis bertentangan, itu karena kita saja yang belum paham bagaimana tafsirannya yang benar, sehingga seolah-olah bertentangan. Sama dengan ayat, ayat dengan ayat tidak ada yang bertentangan. Kalau ada ayat dengan ayat bertentangan, itu karena kita saja yang belum paham cara menaklukkan dua ayat tadi. Misalnya, Bani Israel dikasih oleh Allah manna dan salwa, berarti makanannya dua. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami tidak bisa sabar kalau cuma satu makanan. Loh, katanya dua, kok satu gimana? Nah, itu kalau orang yang tidak paham mengatakan ini ayat Quran bertentangan, padahal tidak bertentangan. Orang Arab itu menyebut makanan yang tidak pernah berubah itu namanya satu makanan, meskipun isinya 5 makanan, Pak. Jadi misalnya setiap kajian snacknya 5 itu apa? Air putih, roti, telo, pohong, kacang. Setiap kajian selalu 5 itu. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut ta'am wahid, makanan yang satu. Satu maksudnya tidak pernah berubah. Begitu terus, meskipun 5 boleh disebut satu ya, karena satu maksudnya tidak berubah. Sehingga itu dua ayat tidak bertentangan. Alhamdulillah ini sudah muncul lagi. Kemudian 3183 dari Abdullah bin Mas'ud lagi, dia mengatakan, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa apa terbesar? Maka beliau mengatakan, yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, bahwasanya engkau menjadikan untuk Allah sekutu padahal Allah yang menciptakan kamu. Yang kedua, wa antaqtula waladaka, kamu bunuh anakmu min ajli ayyakula ma'ak, karena khawatir dia makan bersama kamu, au qala min ta'amik, atau makan dari sebagian makananmu. Yang ketiga, wa antazniya bihalilati jarik, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Nabi membaca ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. وَلَا يَزْنُونَ, dan tidak berzina. Nah, urutannya sama. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, barang siapa yang melakukan itu maka dia pasti akan menemukan hukumannya. Asam itu adalah hukuman dari perbuatan dosa. Yaitu apa hukumannya? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan bagi dia siksaan pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Al-Furqan 69. Syirik kekal di neraka, membunuh orang kekal di neraka, zina kekal di neraka. Loh, ini gimana nih? Kok bertentangan dengan hadis yang lain? Di mana hadis yang lain mengatakan bahwa yang kekal di neraka itu cuma satu, yaitu kafir atau syirik. Tapi kalau dosa-dosa yang lain seperti zina dan membunuh itu tidak kekal di neraka. Nah, makanya kata-kata yakhlud, kekal, ini bisa ditafsiri dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kekal di neraka karena dia melakukan zina, melakukan membunuh sambil menghalalkan perbuatan itu. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah secara jelas seperti ini termasuk perbuatan murtad, sehingga sama dengan dia orang kafir tadi, maka kekal di neraka betul-betul. Atau kalau dia itu tidak menghalalkan, maka kata-kata yakhlud, kekal, itu maksudnya lama di neraka. Jadi saking lamanya sehingga disebut dengan kata-kata kekal, tapi maksudnya lama. Nah, sehingga orang yang membunuh itu bisa betul-betul kekal di neraka, bisa juga tidak, tergantung apakah dia itu menghalalkan perbuatannya tadi atau tidak. Kalau tidak, maka dia masih muslim, hanya pelaku dosa besar, masih bisa diharapkan masuk surga setelah lama tinggal di neraka, sehingga dikatakan yakhlud tadi, kekal.
Berikutnya wa min surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ini surat yang ke-26 ya. 3184. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala turun ayat ini, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah ancaman kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ini Asy-Syu'ara ayat 214. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berceramah, ya Safiyah, wahai Safiyah binta Abdul Muttalib, putrinya Abdul Muttalib. Berarti ini bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibi itu kan kerabat dekat, Pak, maka dipanggil oleh Nabi. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, putrinya Nabi Muhammad. Nah, ini anaknya Nabi, berarti kerabat dekat. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi. Nah, ini berarti keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka semuanya dipanggil, kemudian beliau mengatakan, inni la amliku lakum, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian, minallahi, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Artinya kalau Allah menyiksa kalian karena kalian kafir, saya nggak bisa menyelamatkan. Itulah makna anzir, berilah ancaman, ashiratakal aqrabin, kerabatmu yang terdekat. Dari sini diambil pelajaran bahwa kalau kita itu menyampaikan ilmu, maka ilmu itu disampaikan kepada orang yang terdekat dari kita dulu. Seorang pendai menyuruh orang-orang perempuan untuk berjilbab, ya anaknya disuruh jilbab dulu. Anaknya dibiarkan tidak berjilbab, kemudian dia menyuruh jamaahnya berjilbab. Ini gimana? Kerabatnya dulu, anaknya diramut dulu. Anaknya tidak mau melakukan sholat, nah, sementara dia ceramah di mana-mana wajib sholat. Anakmu diurusi dulu. Saluni, mintalah kepada saya, min mali, dari hartaku, ma syi'tum, terserah kalian. Artinya kalau harta Nabi bisa ngasih, tapi kalau menyelamatkan dari neraka, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu maksud dari sabda Nabi SAW. Jadi Nabi betul-betul melakukan perintah Allah ya. Disuruh mengancam-ancam, disuruh panggil kerabatnya yang terdekat, beliau panggil kerabatnya yang terdekat. 3185 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tatkala turun ayat ini, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, ayat tadi, maka mengumpulkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Quraisy, lalu beliau itu memanggil secara khusus dan memanggil secara umum. Khusus maksudnya gimana? Ini maksudnya, ya ma'syara Quraisyin, wahai seluruh orang-orang Quraisy. Nah, ini umum, Pak, karena banyak yang dipanggil. Orang-orang Quraisy itu banyak. Angkidu anfusakum, selamatkan diri kalian, minan nar, dari api neraka. Fa inni, karena sesungguhnya aku, la amliku lakum, aku tidak menguasai untuk kalian, minallahi, dari Allah, darran wala naf'a, madarat maupun manfaat. Artinya kalau Allah menyiksa kalian, memberikan madarat, saya nggak bisa menyelamatkan. Atau Allah memberikan rahmat kepada kalian, saya pun juga tidak bisa menghalang-halangi. Setelah itu beliau panggil yang kedua, ya ma'syara bani Abdi Manaf, wahai seluruh keluarga anak-anak Abdu Manaf. Abdu Manaf ini kakek Nabi yang atas. Abdu Manaf itu lebih kecil daripada Quraisy. Kalau Quraisy tadi itu adalah kakek yang atasnya lagi. Kakek Nabi kan banyak kan, ke atas, itu ada namanya Quraisy. Ke bawahnya itu ada namanya Abdu Manaf. Nah, makanya lebih kecil lagi, lebih sempit. Kalau sekarang ya misalnya pertama dipanggil satu RW, kemudian dipanggil satu RT, kemudian dipanggil satu gang, kemudian dipanggil satu keluarga. Nah, itu semakin kecil semakin kecil. Selamatkanlah diri kalian dari neraka, sesungguhnya aku tidak memiliki terhadap kalian dari Allah madarat maupun manfaat. Kemudian beliau panggil yang lebih kecil lagi, wahai seluruh keluarga Bani Qusay. Ini kakek Nabi yang lebih bawah lagi. Selamatkan diri kalian dari neraka, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madarat dan manfaat. Lalu beliau panggil marga yang lebih kecil lagi, wahai seluruh Bani Abdul Muttalib. Nah, kalau Abdul Muttalib ini kakek Nabi langsung, karena beliau namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini berarti marga yang lebih kecil lagi. Selamatkan diri kalian dari neraka, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madarat dan manfaat. Kemudian yang terakhir beliau panggil yang lebih khusus, yaitu wahai Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinya sendiri, Pak, dipanggil, Pak. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad,
selamatkan dirimu dari neraka, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kamu madarat dan manfaat. Sesungguhnya sesungguhnya bagimu wahai Fatimah rahiman, ada kekerabatan dengan saya karena kamu adalah anak saya. Sa'abuluha, aku akan membasahi kekerabatan tadi bibalaliha, dengan basahnya. Maksudnya saya akan tetap menyambung hubungan kerabat dengan kamu. Tapi kalau Allah turunkan siksa gara-gara kamu kafir, saya angkat tangan, saya tidak bisa menyelamatkan. Itu salahmu sendiri karena kamu kafir, tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, kenapa yang dipanggil Fatimah? Kan putri Nabi kan banyak. Ada Fatimah, ada Zainab, ada Ummi Kulthum, ada Ruqayyah. Bisa dijawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama, anak-anak perempuan Nabi semuanya mati sebelum Nabi wafat selain Fatimah. Fatimah ini yang paling terakhir wafat, Nabi wafat baru Fatimah wafat. Nah, seandainya kejadian ini adalah ketika setelah anak-anak Nabi yang lain wafat, ya masuk akal kan, yang dipanggil yang tersisa yaitu Fatimah. Kalau kejadiannya adalah di awal-awal Islam, di mana masih ada anak-anak Nabi yang lain, maka dipanggil Fatimah secara khusus karena Fatimah ini adalah anak bungsu yang paling kecil, dan biasanya anak paling bungsu itu paling disayang, dan memang Fatimah ini anak beliau yang paling beliau sayang karena paling merawat bapaknya atau paling sering atau paling lama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kakak-kakaknya itu sudah menikah dengan laki-laki ya, sehingga mereka bersama suaminya masing-masing. Nah, Fatimah ini masih serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sangat dekat hubungannya dengan Nabi, maka dipanggil secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kalimatnya adalah laki bagi kamu wahai Fatimah. Dalam riwayat yang lain itu bukan laki tapi lakum, bagi kalian wahai Bani Abdul Muttalib atau wahai orang-orang Quraisy. Jadi yang dipanggil tidak hanya Fatimah, tapi semua kalian wahai orang-orang Quraisy, masih ada hubungan kerabat dengan saya, akan tetap saya sambung meskipun kalian kafir. Kalian butuh duit, saya kasih kalau memang saya bisa membantu, meskipun kalian kafir, gak apa-apa. Tetapi kalau siksa Allah datang karena kalian kafir, saya tidak bisa menyelamatkan. 3186 dari Asy'ari itu adalah Abu Musa, namanya Abdullah bin Qais. Dia mengatakan tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua jarinya pada kedua telinganya, maksudnya jari telunjuk bagian ujungnya ditaruh di telinga sini, dalam rangka supaya suaranya keras seperti muadzin. Kalau adzan itu disunnahkan menaruh jari telunjuknya pada telinganya supaya keras suara. Lalu beliau mengeraskan suaranya, beliau mengatakan, ya Bani Abdi Manafin, ya Sabahah, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Sabahah. Apa artinya Sabahah? Sabah itu artinya pagi, tapi ini tidak bisa diterjemahkan wahai pagi, karena bisa saja ini diucapkan pada waktu siang, bisa saja diucapkan waktu sore, bisa saja diucapkan waktu malam. Hanya saja orang Arab punya kebiasaan kalau manggil orang dengan suara lantang supaya mereka segera datang, itu menggunakan kata-kata ya sobahah. Contohnya kalau orang Indonesia mengatakan woro-woro, nah itu woro-woro itu terserah ya, mau pagi, mau sore, mau siang, terserah. Nah, maka ya sobahah pun juga begitu. Ini adalah untuk memanggil orang banyak, ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Kalau sekarang mungkin pakai kentongan, nah maka zaman dulu pakai kata-kata ya sobahah. Sampai di sini sudah selesai tafsir surat Asy-Syu'ara. Kita lanjutkan babun wa min suratin Naml. Tafsir surat An-Naml, surat yang ke-27. An-Naml artinya semut. Ada beberapa nama binatang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai nama surat. Ada surat An-Naml, surat semut, ada surat Al-Baqarah, surat sapi betina, ada surat Al-Ankabut, surat laba-laba, dan sebagainya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk Allah itu meskipun kecil seperti semut, itu mereka memiliki fadilah-fadilah yang besar.
mereka ternyata punya manfaat-manfaat yang besar, sehingga diceritakan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran. Dengan tubuh sapi yang disembelih di masa Nabi Musa bisa menjadi hidup orang yang sudah mati dengan izin Allah. Gara-gara semut ini maka satu marga semut semuanya selamat dari injakan kaki Nabi Sulaiman. Nah, berarti saling tolong menolong semut ini. Maka jasanya mereka itu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. 3187 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, takhruju akan keluar ad-dabbah binatang melata menjelang hari kiamat, ma'aha bersama binatang tadi khatamu Sulaiman, setempel Nabi Sulaiman, wa asa Musa dan tongkatnya Nabi Musa. Terus untuk apa setempel tadi? Fatajlu wajhal mu'min, maka dia pun mencerahkan wajahnya orang beriman. Wa takhtimu anfal kafir bil khatam, dan dia menstempel hidungnya orang kafir dengan stempel. Ini sebelum kita lanjutkan, yang dimaksud ad-dabbah binatang melata ini adalah binatang melata yang akan keluar menjelang hari kiamat, yang bisa bicara kepada seluruh manusia. Binatang melatanya ini munculnya di negara Arab, Pak. Tapi seluruh dunia nanti akan bisa mendengar suaranya. Orang Indonesia akan mendengar suaranya dan paham apa yang dikatakan oleh binatang ini. Nah, binatang ini disebutkan pada surat An-Naml, makanya hadis ini menjadi tafsiran untuk surat An-Naml. Nah, maka kita baca ayatnya, surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila terjadi kiamat atau menjelang kiamat kepada mereka, maka kami keluarkan bagi mereka satu binatang melata dari bumi di negara Arab. Dia bisa bicara kepada manusia bahwasanya para manusia itu adalah terhadap ayat-ayat kami mereka tidak yakin. Nah, jadi binatang ini akan ngomong begitu, Pak. Manusia ini pada tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ya sudah, kalau tidak yakin ya rasakan saja nanti akan terjadi kiamat betul-betul. Nah, nanti kalau sudah orang-orang mendengar binatang bisa bicara seperti ini, terdengar oleh seluruh dunia, semuanya pada tobat, Pak. Mereka mengakui, betul-betul berarti ada kiamat ini, karena betul-betul sesuai kalam Allah pada surat An-Naml ayat 82. Tapi kalau binatang ini sudah keluar, kemudian orang tobatnya nggak diterima. Dajjal keluar, tobat, nggak bisa, Pak. Matahari terbit dari barat, kemudian tobat, nggak bisa. Dabbah ini binatangnya sudah keluar, tobat, nggak bisa. Kalau mau tobat sekarang ya. Jadi orang-orang yang masuk Islamnya menunggu 3 tadi itu nggak ada gunanya. Masuk Islam nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatta sesungguhnya, sehingga inna ahlal khuwan la yastami'un, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kumpul pada suatu hidangan, mereka mengatakan, fayaqulu, maka berkata, ha ya mukmin, nih wahai orang mukmin. Wa yuqalu ha ya kafir. Nah, dikatakan juga ini wahai orang kafir. Wa yaqulu hadza ya kafir wa hadza ya mukmin. Dikatakan ini wahai kafir, ini wahai mukmin. Maksudnya gimana? Maksudnya antara orang beriman dan orang kafir itu jelas perbedaannya. Kalau yang beriman itu tajlu wajha, wajahnya cerah, putih, cemerlang karena dia sholat, karena ibadah kepada Allah. Sementara orang kafir, hidungnya ini ada stempelnya. Stempelnya apa? Allahu a'lam. Mungkin ada stempel hitam ya, sehingga kalau hidungnya hitam, itu sudah jelas dia berarti kafir. Sehingga kumpul dalam satu meja makan itu ada yang wajahnya putih, ada yang hidungnya hitam. Sehingga yang hidungnya hitam dipanggil si kafir, yang wajahnya putih dipanggil si mukmin. Nah, sebelum ini terjadi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan baik,
Apapun yang diperintahkan oleh Allah mari kita lakukan, termasuk salat 5 waktu dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan semuanya kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini derajatnya hasan, meskipun Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif, tapi saya belum mengecek ya tentang sebabnya kenapa Syekh Albani katakan dhaif. Kalau kita mengatakan hadis ini hasan juga boleh mengikuti pendapatnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Berikutnya babun wa min suratil Qasas, tafsir surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Qasas artinya kisah-kisah. 3188. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya. Pamannya maksudnya siapa? Abu Talib. Kul katakanlah wahai Abu Talib, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Asyhadu laka, saya akan bersaksi untuk kamu wahai paman, biha dengan kalimat la ilaha illallah tadi, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Ini hadis menunjukkan dua hal, Wak. Yang pertama, kalau ada orang kafir sakit, silahkan dijenguk, kemudian didakwai, karena itu adalah kesempatan terakhir dia. Kalau dia mati dalam kondisi kafir, ya sudah, na'udzubillah, kekal di neraka. Tapi kalau masih bisa diselamatkan dengan dibujuk mengucapkan la ilaha illallah, maka itu kesempatan terakhir dia untuk bisa masuk ke surga. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang kalau sudah menjelang mati, itu kalau dia hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, itu masih bisa selamat, Pak. Kalau masih sehat wal afiat, dari kafir menjadi muslim, itu harus mengucapkan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau sudah menjelang mati, nah sudah. Satu kalimat sudah cukup. La ilaha illallah sudah cukup. Seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian plesek mati, sebelumnya dia adalah kafir, maka ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Maka Abu Thalib menjawab, kalaulah tidak khawatir bahwasanya orang-orang Quraisy mencela saya dengan kalimat tadi, bahwasanya yang menyebabkan saya mengatakan itu adalah al-jaza, keluh kesah, maka sungguh saya akan menyenangkan matamu dengan mengucapkan kalimat tadi. Artinya apa? Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Khawatir nanti dicela oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya ini Abu Thalib ini ngomongnya terpaksa ini, ya. Karena dia sudah keluh kesah, sudah susah, akhirnya ya sudah angkat tangan mengatakan la ilaha illallah. Nah, dia tidak mau dicela, Pak. Padahal seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dicela oleh orang-orang kafir, maka dia dipuji oleh Allah dan dipuji oleh seluruh penghuni langit. Tapi malah dia pengennya selamat dari celaan orang-orang kafir. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Surat Al-Qasas ayat 56. Kata-kata man ahbabta, orang yang kamu cintai, ini adalah maksudnya Abu Thalib menurut ijma' atau kesepakatan ahli tafsir. Man ahbabta yaitu Abu Thalib. Bi ijma'i al-mufassirin. Disepakati oleh ahli tafsir bahwa yang dimaksud adalah Abu Thalib. Karena itu siapapun yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib ini matinya mati dalam keadaan Islam, nah itu sungguh salahnya telak itu. Salah pertama, dia menyelisihi kesepakatan ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud orang yang kamu cintai, yang kamu tidak bisa kasih hidayah, itu adalah Abu Thalib. Kesalahan yang kedua, bahwasanya dia menyelisihi hadis sahih riwayat Bukhari, demikian juga riwayat Tirmidzi di sini, bahwa Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia khawatir dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, dia menyelisih hadis sahih riwayat Bukhari bahwasanya Rasul bersabda innahu fi dhahdah, bahwasanya Abu Thalib itu berada di neraka tapi di lapisan paling atas.
Seandainya tidak dikasih syafaat Nabi, dia berada di lapisan paling bawah yang siksanya paling berat. Tapi karena mendapatkan syafaat dari Nabi, maka dia berada di neraka paling atas sehingga siksaannya paling ringan. Siksaannya apa? Yaitu berada di atas bara api neraka, kakinya disuruh menginjak, kemudian otaknya ini sudah bergemuruh, mendidih karena saking panasnya apa yang dia injak tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kakinya menginjak bara, kepalanya mendidih panas, Pak. Kira-kira bagian tubuhnya yang lain kepanasan atau tidak? Ya pasti semuanya kepanasan. Karena dari kaki sampai ke kepalanya, apalagi bagian tengah-tengahnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, orang-orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu mati sebagai muslim, itu mereka bersandarkan dari satu riwayat, dari riwayatnya Ibnu Ishaq, bahwasanya Ibnu Ishaq meriwayatkan Abu Thalib sebelum wafat dia mengucapkan la ilaha illallah. Riwayat Ibnu Ishaq kalau disandingkan dengan riwayat Bukhari, lebih menang yang mana? Lebih menang riwayat Bukhari. Karena riwayat Bukhari ini adalah hadisnya paling sahih. Sampai-sampai ulama mengatakan kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Makanya banyak para kiai mengajarkan kitab Sahih Bukhari. Kenapa? Kitab paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran. Kalau riwayatnya Ibnu Ishaq ini banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, bahkan riwayat yang palsu ada. Nah, maka tidak bisa disandingkan atau ditabrakkan dengan riwayat Bukhari. Pasti menang yang riwayatnya Imam Bukhari. Nah, kenapa kita kok tidak mengkaji Sahih Bukhari, tapi kita malah mengkaji Sunan Tirmidzi? Karena Sunan Tirmidzi itu lebih mudah, Pak. Sehingga saya lebih suka mengkaji Tirmidzi daripada Bukhari. Bukhari lebih susah. Judul babnya itu sering membingungkan orang yang membaca. Menggabungkan antara judul bab dengan hadisnya itu susah. Tapi kalau Sunan Tirmidzi gampang gamblang. Berikutnya babun wa min suratil Ankabut, tafsir surat Al-Ankabut berarti surat yang ke-29 3189. Dari Sa'ad dia mengatakan, telah diturunkan tentang saya 4 ayat. Lalu dia menyebutkan satu kisah. Berkatalah Ummu Sa'ad, bukankah Allah sudah menyuruh untuk berbuat baik? Jadi ibunya Sa'ad, ketika Sa'ad ini masuk Islam, maka ibunya itu enggak terima, Pak. Ibunya mengatakan kepada anaknya yang masuk Islam ini, ibunya masih kafir ya. Bukankah Allah sudah menyuruh kamu berbakti kepada orang tua? Demi Allah saya tidak mau makan makanan apapun, tidak mau minum minuman apapun sampai aku mati atau kamu kafir. Jadi ibunya itu nyuruh anaknya murtad. Kalau kamu tetap masuk Islam mengikuti Muhammad, saya tidak mau makan sampai mati. Apa kata Sa'ad? Wahai ibuku, seandainya engkau punya 10 nyawa, satu persatu lepas, sampai 10 nyawa lepas, saya tidak akan kafir sama Nabi Muhammad. Memang saya disuruh berbakti kepada engkau, tapi kalau disuruh kafir kepada Allah, gak bisa. Bakti kepada engkau total saya, selain syirik nggak bisa. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad ini sudah sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 8, nanti akan kita tampilkan. Qala, dia mengatakan, maka adalah mereka orang-orang apabila ingin untuk memberi makan kepada ibunya tadi, maka mereka itu syajarufaha, mereka membuka paksa mulutnya. Jadi supaya dia tidak mati dicekoi makanan, Pak. Nah, maka turunlah ayat ini yang membenarkan perbuatan Sa'ad tadi. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan untuk manusia supaya berbuat husna, berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi ada tambahan, Pak. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksa kamu untuk kamu berbuat syirik kepadaku,
sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, maka jangan taati keduanya. Nah, makanya saat kekeh dia, saya tidak akan mau berbakti kepada engkau wahai ibu dalam rangka syirik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tadi dia mengatakan 4 ayat. Sementara di sini baru disebutkan 1 ayat. Ini karena apa? Ringkasan. Nah, ayat-ayat yang lain insya Allah nanti akan ketemu pada tafsir surat-surat yang lainnya lagi. Berikutnya 3190 dari Ummi Hani. Ummi Hani siapa? Ummi Hani adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummi Hani ini pernah dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan boleh seseorang itu melamar sepupunya sendiri, gak apa-apa Pak. Jadi kalau menikah itu gak usah susah-susah, ngelirik sing paling cedak. Paling cedak sepupune dilamar. Paling cedak tonggone dilamar. Gak apa-apa. Tapi yang namanya melamar ya siap untuk ditolak. Ditolak ora apa-apa, wong wedok iki akeh. Jadi tidak harus sakit hati gara-gara apa? Ditolak. Melamar paling dekat, mudah, jangan jauh-jauh melihatnya. Nah, maka Ummi Hani ini dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sepupunya dan dia halal untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ummi Hani? Ya Rasulullah, saya kasihan kepada engkau. Kenapa? Karena anak-anak saya ini kecil-kecil, nanti akan mengganggu engkau. Jadi Ummi Hani ketika dilamar itu dalam kondisi sudah janda. Nah, maka dia tidak mau mengganggu Nabi SAW dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Makanya Rasulullah kemudian memuji wanita Quraisy. Wanita Quraisy ini wanita yang bagus-bagus. Mereka sangat sayang kepada anak-anaknya dan sangat menjaga haknya suaminya. Suaminya jangan sampai terganggu dengan sebab anak-anaknya yang rewel-rewel dan ngengkel-ngengkel dan sebagainya. Maka sudah diberesi dulu oleh ibunya tersebut sehingga tidak mengganggu bapaknya. Nah, ini dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kalam Allah Taala, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian mendatangi pada majelis kalian akan kemungkaran. Nah, kemungkaran yang dimaksud apa? Ini nanti akan ditafsirkan dalam hadis ini. Al-Ankabut ayat 29. Qala, beliau mengatakan, kanu adalah mereka yakhdhifuna melintang apa? Mengketapel ahlal ardi, penduduk bumi, wa yaskharuna minhum, dan juga mengejek mereka. Jadi setiap kali ada orang lewat itu diganggu Pak, dipelintangi. Kalau zaman dulu mungkin ditulup misalnya, kalau di Indonesia gitu, dipelintang, ditulup dan sebagainya, dilempari batu, kemudian diejek-ejek. Nah, ini tafsirannya apa ini? Tafsiran untuk apa ini? Tafsiran untuk siapa ini? Siapa yang melakukan? Mari kita lihat. Surat Al-Ankabut ayat 29. Walutan, ingatlah Nabi Lut ketika mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kalian itu mendatangi perbuatan keji yang tidak pernah didahului oleh siapapun juga dari seluruh alam. Artinya mereka melakukan apa? Homoseks, laki-laki jima dengan laki-laki, naudzubillah, perempuan dengan perempuan. Nah, ini adalah satu perbuatan yang belum pernah ada contohnya pada umat terdahulu. Kaumnya Nabi Lut ini yang pertama kali. Tidak hanya itu, mereka juga taqta'unas sabil, memotong jalan, ngumpas. Jadi ada orang lewat ditodong, kemudian diambil hartanya, dirampok. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian mendatangi kemungkaran pada majelis kalian. Nah, kemungkaran apa? Ini tadi. Kalau ada yang lewat, mereka pelintangi, kemudian mereka apa? Mereka ejek, yakhdhifun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsiran mungkar untuk hadis ini atau ayat ini tidak hanya satu. Salah satu tafsiran yang ini jadi perhatian untuk kita adalah bahwasanya mereka ketika berada di majelis-majelis mereka itu saling entut-entutan, Pak. Jadi kalau berada di majelis, ya mungkin satunya lagi makan, tiba-tiba satunya lewat di bomi,
Nah, itu adalah kemungkaran yang mereka lakukan di majelis-majelis mereka. Karena itu jangan sampai kita melakukan apa yang serupa dengan apa yang mereka lakukan. Jadi keluar angin itu tidak untuk pom-poman, tetapi ditahan. Makanya di sini dikatakan dalam tafsirnya wakila, ya, tafsiran yang lain adalah kanu yatadorotun, mereka saling untut-untutan fi majalisihim, dalam majelis-majelis mereka. Ini adalah tafsiran dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang kita baca ini hendaklah kita ambil pelajarannya, yaitu apa yang jelek kita hindari, apa yang baik kita lakukan. Dengan demikianlah akan bertambah ilmu kita dan berkah apa yang kita pelajari ini. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.